sahabat duren. Nah, inilah kondisi kebun durian kita ya, yang ada di Musangking Gunung Perak saat ini ya. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Sudah berada di kebun durian ya. Sudah berada di kebun durian Musangking. Sahabat duren-duren, saat ini saya berada di kebun durian Musangking Gunung Perak ya, MKGP. Jadi kita melihat kondisi terkini ya, kebun durian Musangking Gunung Perak. Memang di kebun kita saat ini musim hujan ya. Jadi di kala musim hujan ini memang yang harus kita perhatikan adalah perkembangan jamur ya, karena biasanya pengalaman kita dari musim-musim hujan sebelumnya yang harus kita perhatikan pada saat musim hujan itu adalah perkembangan jamur ya. Nah, jamur biasanya kita atasi ataupun kita pantau ya, kita mengobati ya apabila ada serangan jamur. Frekuensi daripada penyemprotan itu kita perbanyak. Fakta selama ini di kebun durian kita ini apabila musim hujan kita akan melakukan penyemprotan per 3 hari ya, 3-5 hari dilakukan penyemprotan. Jadi 3-5 hari itu dilakukan penyemprotan untuk mengantisipasi perkembangan daripada jamur. Nah, memang jamur ini sangat berbahaya ya, khususnya di musim hujan. Dan di kebun durian kita ini di Musangking Gunung Perak ini ya, sahabat duren, kelembapan kita sangat tinggi. Makanya kita sangat concern untuk menangani jamur di kala musim hujan, karena kita sudah melihat kalau kita ukur ya, moist daripada tanah kita itu memang tinggi ya, artinya kandungan air ya di tanah kita itu tinggi. Makanya salah satu yang harus kita kontrol, kita awasi itu adalah jamur ya, karena apabila air berlebih ya di saat musim hujan, ada genangan ya, seperti di beberapa titik ya kita temukan tadi hari ini ada genangan-genangan air. Nah, itu kita buatkan semacam saluran pembuangan
ataupun saluran pembuangan airnya. Agar apa? Agar pada saat musim hujan ya, air berlebih ya, kita sudah menyiapkan pembuangan airnya, baik berupa pipa ataupun berupa parit-parit pembuangan. Jadi dia tuntas dalam hal kelebihan air di musim hujan. Nah, seperti ini misalnya di belakang saya ini adalah contoh parit-parit pembuangan yang apabila musim hujan kondisi air berlebih, kita bisa menuntaskan airnya ya. Nih di belakang saya ini adalah kondisi tanaman durian kita. Nah, ini kondisi terkini kebun durian Musangking Gunung Perak ataupun MKGP ya. Nah, memang seperti pengalaman-pengalaman kita di tahun ketiga ini ya, apabila di musim hujan problem itu bertambah biasanya, terutama dalam hal penanganan jamur ya. Makanya tadi seperti di awal saya katakan penyemprotan ya, frekuensi penyemprotan itu diperbanyak. Yang biasanya kita secara reguler ya per 10 hari melakukan penyemprotan, apakah fungisida maupun insektisida ya. Nah, selama musim penghujan kita akan perbanyak frekuensi penyemprotannya menjadi per 3 sampai 5 hari. Nah, ini kondisi terkini kita. Kemudian yang lain ya, problem yang lain yang kita hadapi pada saat musim penghujan ini adalah perkembangan gulma. Nah, perkembangan gulma juga akan menjadi masalah serius apabila kita tidak punya cara untuk mengatasinya ya. Nah, ini seperti di belakang saya ini adalah kondisi-kondisi ataupun keadaan terkini daripada kebun durian Musangking Gunung Perak ya. Nah, tadi saya katakan masalah gulma ya, masalah gulma juga masalah yang ekstra serius ya di musim hujan karena perkembangan cukup cepat. Nah, kita juga untuk menekan pertumbuhan gulma, kita menanam ini dia nih, Aracis pintoi. Jadi di belakang saya ini sebagian sudah kita tanam Aracis pintoi ya, di area tanam kita. Seperti di belakang saya ya, di sana itu. Nah, ini juga Aracis pintoi yang sudah kita tanam ke area lokasi durian kita ya. Nah, jadi memang di musim hujan itu betul ya, seperti pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita pekebun durian yang lain harus ekstra ya, harus ekstra perhatian, terutama jamur, perkembangan gulma yang cepat ya, itu juga harus menjadi perhatian kita sesama pekebun durian ya. Di sini juga saya berbagi informasi dengan kawan-kawan yang lain ya. Pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa menjadi tempat kita berdiskusi ya. Apa yang saya alami, saya coba share dengan kawan-kawan yang lain, sahabat duren, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang kita harapkan nanti di kemudian hari kelak. Makanya saya juga sekarang banyak belajar dari kawan-kawan bagaimana menyiapkan fase-fase generatifnya nanti, fase-fase penyiapan buah ya. Karena saya sekarang terus terang fase yang saya hadapi ya, fase yang sedang saya lakukan sebenarnya adalah fase vegetatifnya di level perawatan ya. Nanti pada saat fase mengisi buah, saya akan banyak juga berdiskusi dengan kawan-kawan yang sudah punya pengalaman ya di fase generatifnya. Apa yang harus kita lakukan dan pupuk-pupuk mikro apa saja yang harus kita aplikasikan kepada pohon durian kita agar bisa menghasilkan durian berkelas ya, grade A ya, grade B seperti itu. Nah, ini di belakang saya ini adalah, nah ini adalah tandon air kita ya.
Itu tandon air kita itu memang selama musim penghujan ini ya tidak begitu banyak kita fungsikan, karena dari hujan itu sendiri sudah mampu membasahi ataupun mampu memenuhi kebutuhan air